amalan apa saja yang perlu diamalkan di Lailatul Qadar? Semua amal kebajikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini seorang istri mensifati suaminya. Karena jamaah, yang paling kenal sama kita itu adalah pendamping hidup kita. Dia bersama kita 24 jam kali 360. Sehingga dia tahu kelakuan kita. Aisyah radhiyallahu taala anha tahu nih sama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh beribadah, menambah volume ibadahnya lebih dari di bulan-bulan selain Ramadan. Masuk Ramadan ganti tuh, ibadahnya bertambah. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka di 10 hari itu beliau lebih semangat daripada 20 malam pertama. Maka volume ibadahnya apa aja? Yang jelas volumenya yang ditambah. Baik, yang pertama qiyamul lail. Amalan yang paling utama di Lailatul Qadar adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu namanya tarawih, sama itu qiyamul lail. Tahajud sama itu qiyamul lail. Artinya salat di malam hari. Salat setelah salat Isya itu disebut qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatul qadri. Tadi udah kita sebutkan tuh. Man qama lailatul qadri. Barang siapa yang bangun salat malam pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan. Beliau ini kalau masuk 10 hari dari Ramadan, akhir dari Ramadan, ahyal lail, malamnya dihidupkan. Ahyal lail. Wa aiqadha ahla, istrinya dibangunkan. Biasanya Nabi itu bangunkan istrinya kalau beliau mau witir. Di akhir malam baru dibangunin istrinya, supaya juga ikut sholat malam. Tapi di malam Ramadan dibangunin mereka. Bahkan Rasul SAW sebelum Ramadan itu sering membangunkan putri dan menantunya. Rumah Nabi sama rumahnya Fatimah tuh nempel tembok. Rasul SAW kadang-kala datang ke rumahnya Fatimah, ngetuk pintu mengatakan, ala tusallian, kalian nggak sholat nih, bangun nih sholat. Begitu Rasul SAW. Wa aiqadha ahla wa jadda wa shaddal mi'zar. Beliau semangat menyingsingkan lengannya, beribadah dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ini salah satu maknanya tidak mendekati istrinya. Ini bukan malam buat tidur-tiduran sama istri. Ini malam buat meraih Lailatul Qadar. Maka beliau beriktikaf biasanya ke masjid. Yang kedua, qiraatul Qur'anil Karim, baca Quran. Umpamanya 10 hari terakhir tiap hari 3 juz lah. Paling tidak 10 hari hatam Al-Qur'an Karim. Kemudian amalan yang ketiga, iktikaf. Iktikaf itu yang paling sempurna 10 hari. Kalau nggak bisa, ya antum ambillah malam-malam ganjilnya. Umpamanya Ustaz, ana masih kerja Ustaz. Inilah persiapan untuk Lailatul Qadar itu seharusnya sebelum Ramadan. Ada orang-orang, saya berjumpa dengan orang-orang yang 10 hari terakhir dia berhenti bekerja. Kenapa? Dia udah persiapkan. Dia punya duit, sudah dia tabung. Pas malam 10 hari terakhir ngomong sama istrinya, nih biaya untuk 10 hari ini sudah aku tabung untukmu. Cukup sudah. Aku 10 hari ini untuk Allah Jalla Jalla. 360 hari. 350 hari aku sibuk dengan dunia. 10 hari aku ingin di rumah Allah Jalla Jalla. Yang gak bisa ya boleh malam-malam ganjil. Boleh gak itikaf malam harinya paginya pulang? Ya boleh-boleh aja. Karena iktikaf itu boleh 1 jam di masjid boleh. Tapi tentunya tidak sempurna. Iktikaf yang sebenarnya adalah iktikaf yang 10 hari.
Ada yang mengatakan syarat iktikaf itu puasa, ada yang mengatakan tidak puasa. Tapi yang jelas intinya kita berusahalah 10 hari itu paling tidak semalam ke masjid. Full. Umpamanya kita ngomong sama keluarga kita, ngomong sama ibunya, Bu, malam ini habis berbuka Anda nggak pulang, besok Anda habis sahur pulang, habis subuh Anda pulang. Apa di masjid? Apalagi masjid kadang-kala ada program-program iktikaf ya, di situ sahur sudah disiapkan. Insya Allah. يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا